Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Kristi Tenges dalam Words from Heaven di hari ini. Puji Tuhan kalau kita bisa bangun di pagi hari ini pastinya karena Tuhan masih punya rencana yang luar biasa buat saya dan saudara, dan Tuhan belum selesai bekerja untuk kehidupan saya dan saudara. Dan di pagi hari ini sebelum Anda beraktivitas, izinkan saya membagikan berkat Tuhan di pagi hari ini yang saya ambil dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sekali lagi, Galatia 6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidupmu pilihanmu. Amin. Saudara, kita semua mendapat jumlah waktu yang sama setiap minggu. Dalam satu minggu itu ada 168 jam, kita semua sama rata. Perbedaannya adalah ada orang yang membuat waktu mereka berharga dan ada yang tidak tahu bagaimana memaksimalkan atau mengatur waktu mereka. Nah, saudara, Tuhan ingin memakai hidup saya dan saudara dengan cara yang menakjubkan. Dia menempatkan saya dan saudara di dunia ini untuk memakai kita untuk suatu tujuan yang mulia. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa mengalami rencana Tuhan atas hidup mereka karena mereka tidak menyediakan waktu untuk Tuhan dalam jadwal mereka. Mereka begitu sibuk dengan agenda mereka sehingga mereka tidak pernah belajar bagaimana mengatur waktu. Dengan demikian, jika Anda ingin dipakai oleh Tuhan, Anda harus mengatur waktu Anda dengan baik. Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami dapat memperoleh hati yang bijaksana, versi NIV. Perhatikan di sini saudara, bahwa manajemen atau mengatur waktu harus diajarkan. Sebagian besar dari kita tidak pandai mengatur waktu. Itu sebabnya itu harus diajarkan. Tetapi kita sangat cakap atau pandai dalam membuang waktu secara alamiah. Untuk itu saudara, kita harus belajar bagaimana menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa belajar selangkah demi selangkah bagaimana memanfaatkan waktu kita. Dengan cara apa saudara? Kita harus memikul tanggung jawab atas waktu kita. Ini berarti Anda harus berhenti mengeluh tentang seberapa banyak yang harus Anda kerjakan atau selesaikan, berapa banyak yang belum Anda selesaikan, atau serta berapa banyak hal yang menjadi masalah kehidupan Anda dan betapa stresnya Anda, saudara. Mulailah membuat beberapa pilihan cerdas dan berhenti mengeluh. Kenapa? Karena pilihan Anda mengendalikan waktu Anda. Dan Anda tidak dapat mengubah keadaan Anda sampai Anda mulai mengubah pilihan-pilihan Anda. Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 5 versi NLT berkata begini, kita masing-masing bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Saudara, ada 3 jenis orang di dunia ini. Ada yang penuduh, ada yang pembuat alasan, dan ada yang pelaku. Para penuduh adalah orang-orang yang menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Mereka terus-menerus menyalahkan atau menuduh orang lain atas ketidakbahagiaan mereka atau kegagalan mereka dalam hidup mereka. Lain halnya dengan yang membuat alasan. Nah, orang yang suka buat alasan beda lagi, saudara. Pembuat alasan ini dia gak suka nyalahin orang lain, tapi dia suka buat alasan. Dia berbuat alasan kenapa dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dia membuat alasan bagaimana dia tidak bahagia. Dia membuat alasan yang selalu membuat mereka menunda pekerjaan mereka. Dan dalam hal ini orang-orang yang si pembuat alasan ini suka meyakinkan diri mereka dengan kebohongan rasional yang kedengarannya masuk akal dan bagus, dan kemudian mereka percaya pada kebohongan itu. Saudara, Anda tidak akan berhasil dalam hidup jika Anda terus menghabiskan hidup Anda dengan membuat alasan atau menuduh orang lain. Tuhan ingin supaya saudara dan saya menjadi pelaku. Dia ingin kita menerima bagian tanggung jawab kita atas hidup kita. Anda mau dekat dengan Tuhan, Anda mau lebih rohani, Anda mau lebih bahagia, atau Anda mau lebih disiplin, atau Anda mau memilih lebih sibuk dari sebelumnya, itu pilihanmu, saudara. Berhenti mengeluh tentang berapa banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan dan seberapa lelahnya Anda selama ini. Berhenti mengeluh, saudara. Mulailah untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang cerdas, sehingga Anda mulai mengambil tanggung jawab atas hidup Anda, waktu Anda, sehingga Anda dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas berkat firman di pagi hari ini yang mengajar kami untuk mengatur waktu kami dengan bijaksana, untuk menjadi pelaku dan bukan penuduh atau pengeluh Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman di pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan Tuhan acara pada hari ini. Mereka diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban Engkau beri kelegaan, yang saat ini Tuhan sedang menunda-nunda pekerjaan mereka atau potensi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, maka Engkau bukakan Tuhan hikmat surga-Mu bagi mereka, berikan mereka semangat dan kekuatan, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Untuk itu berkaryalah Roh Kudus dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, dimanapun keberadaan mereka, Engkau Allah yang tidak terhalang oleh jarak, ruang dan waktu. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Anda bisa membagikan video ini kepada teman, kerabat, dan saudara Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.